Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Nah, kita jumpa lagi ya di channel kumpulan tutorialku. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton video ini atau yang baru mampir ke channel kita ya, kita jelaskan sedikit. Untuk channel kita ini berisikan kumpulan tutorial teman-teman. Jadi semua tutorial ada di sini ya. Ada tutorial Excel, kemudian ada tutorial Microsoft Word, kemudian ada tutorial editor video, kemudian kedepannya ada juga editor gambar dan tutorial lainnya. Oke teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita membahas masalah Excel teman-teman ya. Kita belajar dari awal nih, sesuai dengan judul video kita, yaitu cara atau tutorial dasar untuk Excel pemula. Nah, sesuai dengan request dari salah satu subscriber kita teman-teman ya, diminta untuk menjelaskan apa ya dari awal, kayak menu-menu di Excel ini apa aja, kemudian kegunaannya apa aja, karena bagi beliau masih awam di dunia Excel. Oke teman-teman, kita mulai dulu ya. Gini cara pertama, kita menggunakan Excel 2010 ya untuk Windows 7. Nah, untuk teman-teman yang memakai Windows 7, cara membuka Excelnya kayak gini. Diklik di sini Start, kemudian di sini ada Excel, tinggal diklik aja di sini Excel. Oke. 2010. Nah, untuk Excel yang kita pakai ini versi 2010 ya. Oke, nah di sini tampilan pertama waktu kita buka Excel. Nah, teman-teman, ini tampilan utamanya ya, tampilan pertama ketika kita membuka Excel. Oke, sesuai apa ya, sesuai dengan fungsinya. Excel itu untuk membuat tabel yang pertama, kemudian untuk rumus ya, kayak pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian rumus akuntansi. Biasanya dipakai untuk statistik juga, itu guna Excel teman-teman. Oke, itu ya secara general atau secara umumnya Excel. Nah, di sini Excel berupa kotak-kotak ya, kayak tabel kayak gini, karena emang basically Excel itu untuk membuat tabel sebenarnya dan rumus-rumusnya. Oke. Nah, di sini kita, ini menu home teman-teman ya, menu home. Kemudian di samping home ini, di home banyak banget berandanya. Di sini ada kayak paste. Ini kalau kita copy paste, kemudian di sini ada paste spesial. Nah, paste spesial ini gunanya ketika kita mau copy paste tabel, baik itu dari sheet yang lain atau dari Word atau dari Excel, Excel yang berbeda. Nah, kita menggunakan paste spesial ini. Gunanya ada teman-teman untuk paste spesial. Ini sudah kita kupas semua sebenarnya kegunaan dari Excel ini di channel kita, karena ada permintaan dari salah satu subscriber kita minta jelasin teman-teman dari awal menu-menu di Excel secara garis besar. Oke. Nah, di home ini ada juga ini jenis menu, ada kayak Calibri. Nah, ini biasanya gunakan ini kan menu jenis huruf atau style huruf Calibri. Ini biasanya dipakai juga. Kemudian biasanya dipakai juga itu Times New Roman. Nah, ini Times New Roman biasanya juga dipakai. Kemudian di sini ada ukuran huruf. Ini mau besar kecilnya huruf di sini sampai ya 72 atau bisa lebih, tinggal tulis di sini kalau mau lebih. Misalkan kayak gini, aku dan saya. Nah, misalkan kayak gini untuk ukuran huruf. Nah, di sini ada ukuran huruf ini. Nah, kita 14 kan atau 20 untuk ukuran hurufnya. Biasanya dipakai itu 14 maksimal. Oke, 12, ada juga 16. Kalau sampai 20 kayaknya jarang deh. Oke. Kecuali untuk kasus tertentu, teman-teman. Oke, di sini 12. Kemudian di sini ada juga kayak, nah ini kayak membesarkan huruf. Di sini juga bisa kayak gini. Teman-teman kalau membesarkan huruf kan di sini tambahkan 14 atau apa. Teman-teman juga bisa klik ini. Nah, dia otomatis nambah juga. Ngecilkannya juga ini juga bisa. Cara cepatnya ya. Kalau tadi kan kita pakai lewat sini nih. Nah, kita sekarang lewat sini. Oke, karena di sini udah dikasih fasilitasnya untuk mengecilkan dan membesarkan huruf. Oke, kita ke bawah. Di sini ada ini B bold artinya, kemudian di sini I italic, kemudian di sini U underline. Di sini juga banyak fungsinya. Ini double underline berarti underline 2, kemudian underline 1. Gunanya gini untuk underline. Ini kita klik bold, dia gede. Oke, dia gede. Kemudian kita klik underline, dia I underline teman-teman ya. Dia garis apa ya, kayak miring ini loh tulisannya. Oke, kalau U nih underline, dia ada garis bawahnya teman-teman kayak gini ya. Underline ada garis bawahnya. Kemudian di sini ada double underline, berarti dia garisnya 2 teman-teman di bawah. Nah, dia 2 di bawah. Untuk bold italic ini juga bisa, dan underline ini itu di shortcut sebenarnya juga bisa menggunakan
shortcut di keyboard. Nah, kalau teman-teman mau boldkan tulisannya di keyboardnya tinggal Ctrl B. Nah, dia gede teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman kalau mau italic atau miring tulisannya, teman-teman tinggal ketik di keyboard Ctrl I. Nah, dia miring teman-teman. Oke. Kemudian kalau teman-teman mau underline atau garis bawah ya, nanti ada gunanya kok untuk depannya garis bawah itu. Teman-teman tinggal di keyboard tekan Ctrl U, dia underline. Nah, ini teman-teman underline. Ya, kecuali ini teman-teman ya caranya. Kalau mau lewat sini juga bisa, lewat keyboard juga bisa. Nah, di sini ada tabel teman-teman ya. Di sini ada menu tabel. Nah, jenis tabel. Nanti kita bahas untuk tabel ya, karena sejatinya Excel itu membuat tabel. Nanti kita bahas, ini masalah agak panjang pembahasan di sini. Oke. Nah, di sini juga ada warna teman-teman ya. Di sini warna. Nah, khusus warna ini dia warna background teman-teman. Oke, kita contoh. Nah, dia warna background ya. Oke, misalkan kayak gini. Oke, dia kita kasih warna, dia warna background. Jadi seluruh sel yang kita blok kayak gini, nah ini teman-teman, kita kasih warna, dia warna semua teman-teman. Untuk warna, intinya kalau ini untuk kasih warna backgroundnya ya, background selnya. Oke, kita Ctrl Z dulu. Nah, ini juga ada warna. Nah, beda warna antara warna ini teman-teman ya. Ini background ya. Ini ada penjelasannya kalau teman-teman ini. Oke, ketika kita arahkan kursor di sini, dia ada penjelasannya. Nah, beda sama warna ini beda. Kalau warna ini dia warna tulisannya. Oke. Nah, ini teman-teman. Kita kasih ini misalkan. Nah, dia di warna tulisannya. Nah, dia warna tulisan kayak gini. Beda ya. Kalau kayak ini tadi dia warna backgroundnya. Kalau ini untuk tulisannya. Teman-teman bisa kombinasi juga agar tabel kita tuh lebih menarik untuk dilihat. Oke. Kita Ctrl Z dulu. Oke ya, itu untuk warna. Nah, kemudian ada ini teman-teman ya. Ini kayak ada tata letak. Di sini kan ada middle, kemudian di sini ada untuk tengah, center, kemudian ada pinggir. Nah, gunanya ini teman-teman. Misalkan kita punya beberapa sampel data atau beberapa kalimat misalkan. Kalau kita mau ke atasin, gini teman-teman ya, kita kasih kode ini. Nah, ketika kita mau ke atasin, gunanya kayak gini teman-teman. Posisinya ya. Posisinya di sini, atau teman-teman mau miringkan ke samping. Nah, gunakan ini. Kemudian ke kanan. Oke, ini juga bisa. Kemudian di center atau tengah, ini juga bisa. Nah, ini juga bisa rata kiri, rata kanan teman-teman ini ya. Nah, ini guna kayak mengatur tata letak kalau ini teman-teman ya, kalau di kolom ini. Nah, ke ini juga teman-teman juga bisa dia geser ke samping. Ini biasanya nominal untuk angka teman-teman ya. Nah, untuk angka ini dia kanan juga, kita ke sini. Nah, teman-teman, sebenarnya hampir sama sih. Ini hampir sama di kayak spasi di keyboard. Untuk ini spasi ke keyboard untuk ke kanan, ini kayak backspace atau delete ke kiri di keyboard. Oke teman-teman. Nah, ini juga ada wrap text, dia menggabungkan beberapa teks teman-teman ya untuk wrap text. Yang banyak digunakan juga ini teman-teman, merge and center. Oke. Nah, merge and center ini menggabungkan beberapa sel teman-teman. Untuk sampelnya kayak gini. Misalkan kita mau gabungin beberapa sel ini ya, misalkan kayak gini, beberapa baris ini, beberapa kolom ini, misalkan kita mau gabung dari sini sampai sini, maka kita klik merge and center. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, untuk merge and center ini ada beberapa fungsi juga sebenarnya. Misalkan kita di sini kasih judul, oke, di sini judul. Merge and center ini ada beberapa juga teman-teman. Dia ada yang pertama ini merge and center ini kan, ini merge and center depan, tengah maksudnya. Nah, di sini ada cross, dia nyamping. Nah, merge and centernya ke samping teman-teman. Jadi ketika kita blok kayak gini, dia otomatis ke samping, merge and center cross. Oke. Nah, dia ke samping teman-teman ya. Beda kayak merge and center ini. Merge and center kalau kita klik di sini, kalau kita pilih merge and center ini, dia otomatis semuanya termerger teman-teman. Nah, termerger semua ya. Beda kalau kita pilih ini teman-teman. Misalkan ini dua ini, oke, yang dua ini. Kalau kita mau merge and center yang ini, dia merger cross teman-teman ya, merge cross. Nah, dia ke samping teman-teman. Nah, dia ke samping ya. Oke. Kemudian kita ke merge and cell. Ini teman-teman, ini cell ya. Kita lihat fungsinya teman-teman. Oke, di sini kita ini. Nah, dia sama. Semua yang kita blok dia merge and center, sama sebenarnya sama kayak ini sih fungsinya. Sama kayak merge and center yang ini. Oke.
sama kayak merger center yang ini. Nah, dia ke blok semua yang kita blok, dia ke merger semua. Oke teman-teman, itu untuk merger and center ya. Ini untuk unmerger cell-nya, untuk membatalkannya. Misalkan kita klik ini, oke, di sini merger and cell, kemudian kita unmerger and cell, dia kayak cancel lah, kayak undo dan rendo teman-teman. Oke. Nah, yang penting juga di sini ada general. Nah, kita udah bahas dua ini ya. Nah, di sini teman-teman untuk format ya, ini biasanya sering juga dipakai. Ini bahkan sangat sering dipakai teman-teman di Excel. Nah, di menu ini nih banyak banget pilihan. Di menu general ini ada number. Misalkan kita mau tulis nih satu, sebenarnya yang ini juga nggak terlalu sih, karena Excel biasanya kan itu number 4 nih number. Nah, kalau biasa dipakai itu angka curenci teman-teman ya. Curenci misalkan kita tulis kayak gini ya. Misalkan tulis 50.000, oke, 500.000. Nah, dia kan nggak kayak berupa uang, nominal uang teman-teman. Biasanya kita pakai ini curenci. Nah, dia Rp 500.000. Kalau kayak gini tadi kan kita belum tahu teman-teman, ini berbentuk berbentuk uang apa cuma kayak angka-angka aja, kita kan nggak tahu, belum begitu tahu gitu loh sebelum kita kasih curenci. Nah, gitu teman-teman. Ini juga di bawah curenci juga ada accounting sebenarnya hampir sama kegunaannya, tapi nanti kedepannya itu beda teman-teman antara curenci dan accounting. Di curenci itu punya fungsinya masing-masing sebenarnya teman-teman. Ketika ini dimasukkan ke rumus, antara curenci sama accounting itu beda fungsi biasanya. Dari tampilan juga beda. Dari sini kan RP-nya deket nih, mepet banget. Kalau yang accounting itu dia kayak tertata. Misalkan kayak kita tarik kayak gini, dia tertata teman-teman. Lebih kayak ada space-nya untuk ngelihat angkanya, kita bisa baca gitu untuk angkanya. Kemudian kita ke ini ada short date, teman-teman juga bisa ini ya, short date. Itu ketika kita tulis ini teman-teman, ketika kita tulis tanggal. Nah, misalkan kita kasih tanggal 12 bulan, misalkan 12 bulan 12 2022. Nah, ini teman-teman. Atau kita tulis kayak gini, 12 2022. Kan kita nggak tahu ini format tanggal. Itu teman-teman ya. Atau kayak gini. Oke lah, kita udah bikin tanggal, kemudian kita ini ada short date. Nah, ini dia otomatis ke tanggal. Oke teman-teman, yang short date ini untuk membuat tanggal teman-teman ya, kayak gini. Formatnya kayak gini. Kemudian ada format juga long date. Long date tuh biasanya lebih lengkap. Dari kita dari segi kita lihat aja, kalau long date itu dia ada kayak Desember itu loh, kayak Desember. Kalau ini kan cuma 12 2022. Kalau kayak long date ini kan dia ada Desember nih. 12 Desember 2022. Dia lebih kayak kayak ada keterangan gitu loh bulannya. Nah, gitu teman-teman bedanya. Oke. Secara garis besar juga untuk general udah teman-teman ya. Untuk fungsi masing-masing itu sebenarnya udah ada kita bahas di video ya, di beberapa video kita. Bahkan kita udah kupas ya satu persatu untuk fungsi dari rumus-rumus ini. Oke. Ini untuk general. Kemudian yang bawah ini juga ada yang perlu teman-teman. Ketika kita ketika kita mencari persenan, ini kan persen dia. Misalkan kita mau kasih angka 50, oke. Ini format tanggal dia masih yang tadi, kita delete aja. Misalkan kayak ini 50, sini 60, misalkan 70. Ketika ini mau dipersenkan, tinggal klik ini teman-teman. Nah, dia jadi kayak jadi tadi kan 60 nih. Lalu lihat ini kan 50 nih, ketika kita jadikan persen dia jadi 5000%. Untuk persen ini juga biasanya gunakan rumus teman-teman ya. Untuk di salah satu video kita juga udah bahas ya untuk cara mencari persentase. Oke. Di sini gunanya ini berguna banget teman-teman ya untuk icon persen ini. Kemudian ada icon ini koma kayak tanda panah Sasuke. Ini juga biasanya digunakan untuk uang teman-teman. Misalkan kayak ini 50.000. Ketika kita klik ini, nah dia otomatis teman-teman ya, jadi pisah jadi 5 juta. Selain yang sudah kita bahas di awal tadi ya, kayak ada curenci, kemudian accounting. Ini gunanya untuk kayak pembeda uang juga. Kalau kayak ini kayak mata Sasuke ya, mata Tomoe Sasuke. Misalkan di sini kita 7 juta, sini teman-teman, di sini kita kasih 7 juta. Oke, di sini 7 juta. Oke, kasih lagi. Nah, kalau gini kan teman-teman kita nggak tahu kan ini nominal berapa. Oke, kalau untuk kasat mata itu nggak terlihat. Kalau banyak gini teman-teman,
Makanya kita juga bisa pakai apa ya, kayak pemisah ini, pemisah tanda koma, koma style. Oke, kita klik dulu angkanya, kita koma style kan. Nah, ini kan lebih enak dibaca teman-teman, 7 juta. Oke. Kemudian di sini ada juga menu kayak pembulat teman-teman ya. Misalkan nanti ada kasus teman-teman mencari nilai rata, misalkan 87900,00. Nah, ketika teman-teman mencari nilai rata, nanti ketemu kayak gini teman-teman. Ini koma misalkan ya, ini 898 kayak gini. Oke. Kita bisa gunakan ini teman-teman untuk membulatkan ke apa ya, kayak ke samping kayak gini. Nah, dia kurang kan ke belakang, atau kita membulatkan ke depan. Nah, kayak gini. Nah, ini fungsi 2 ini teman-teman untuk mencari rata ya. Nanti di rumus apa ya, untuk mencari nilai rata kita sudah bahas sebenarnya di video kita. Oke teman-teman, itu untuk fungsi ini ya, fungsi desimal. Nah, ini tepatnya fungsi desimal. Kemudian di sini ada juga conditional formatting. Nah, di banyak video kita menggunakan ini teman-teman, yang banyak menggunakan conditional formatting untuk kasus tertentu teman-teman. Misalkan kita mau mencari ini nih yang sering dipakai, highlight cell rules, kemudian less than ini. Misalkan kita mau mewarnai satu tabel nih. Sebenarnya di video kita sudah juga kita bahas untuk cara menggunakan less than ini, dan penerapan rumus conditional formatting ini ya, atau fungsi conditional formatting ini kita sudah bahas juga banyak di video. Silakan teman-teman scroll di video kita ya. Di sini misalkan kita mau ini nih, kita mau pilih sel tertentu, misalkan 50. Oke, sebentar kita kasih demo dulu teman-teman ya untuk conditional formatting. Misalkan angka ada 50, angka ada 60, kemudian angka ada 70. Oke, kita pakai conditional formatting. Kita lihat di sini conditional formatting, kemudian kita pilih highlight cell rules, kemudian less than. Nah, kita tandain di sini teman-teman. Misalkan setiap angka di bawah 50. Nah, itu cara bacanya teman-teman. Kita kasih warna merah. Nah, ini biasanya digunakan di stok teman-teman ya. Stok barang, kemudian kayak total omset. Nanti kan kita bisa disetting nih. Misalkan ketika stok di bawah 30 nanti ada warna merahnya. Atau jika jika omset turun misalkan di bawah 50%, nanti ada warna merah warningnya. Nah, kita okekan sini. Kita okekan. Nah, misalkan kita kasih 40 di sini teman. Nah, dia otomatis merah karena kita udah menggunakan equals to tadi, conditional formatting, kemudian less than tadi kita udah menerapkan ya, setiap angka di bawah 50 itu warnanya merah. Warna merah kayak gini. Oke. Nah, kita okekan. Nah, gitu teman-teman ya, ketika kita klik 60 dia nggak akan warna merah. Ketika kita klik 40 dia warna merah. 30 dia warna merah. 49 pun dia warna merah teman-teman. Kalau kita 50 dia enggak. Oke. 49,5 pun dia masih warna merah karena sudah kita setting tadi, setiap di bawah 50 itu pasti warna merah. Nah, biasanya digunakan untuk stok teman-teman ya, untuk manajemen stok barang. Misalkan jika barang A stoknya di bawah 50 atau di bawah 1 itu bakal merah, untuk kayak peringatan lah teman-teman. Atau omset juga, ketika omset di bawah 5% atau di bawah 1% itu warning teman-teman. Jadi perlu perhatian khusus, makanya kita pakai equals to. Oke. Nah, juga yang untuk fungsi lainnya juga di sini ada less than juga. Tadi kan less than, kemudian greater than. Greater than itu kan lebih dari teman-teman. Itu kan beda. Misalkan di sini kita ada angka di sini dari 40, kemudian 50, ada 60, kemudian ada 70. Kita klik di sini, kemudian kita ke conditional formatting. Di sini misalkan di atas 50. Oke. Nah, ini teman-teman, di atas 50 dia berwarna merah. Bentar, kita kasih warna yang agak terang dikit. Greater than, kemudian kita kasih sini. Di sini 50. Di sini 50, kemudian di sini custom format, fill, kemudian di sini pilih. Oke. Kita okekan. Nah, teman-teman, di atas 50 tadi ya. Ketika kita 80, oke, 80 merah. 55 merah.
Nah gitu loh, 51 merah. Oke teman-teman ya, 50,9 dia masih merah karena di atas 50 teman-teman ya. Kalau di bawah 50 dia nggak akan merah. 49,9. Nah dia baru merah. Ini kan nanti dibolehkan jadi 50 jadinya. Oke teman-teman ya, misalkan ini 70. Nah dia nggak ada warnanya, warna merah teman-teman ya. Misalkan di sini tadi kan atas 50 kan, misalkan 49,9. Nah dia nggak ada warnanya teman-teman karena udah kita setting tadi di conditional formatting itu di atas 50. Nah gitu teman-teman. Nanti silakan pilih ya, sesuaikan apa ya, kayak apa yang ingin dipakai gitu loh di kasus masing-masing. Oke. Nah ini conditional formatting, kemudian ada format table. Nah di sini ada banyak banget format table teman-teman ya. Nah kita bahas di sini karena sejatinya nanti teman-teman kita bahas di sini ya, karena sejatinya Excel itu bikin table. Oke di sini format table di sini ada, nanti kita bahas. Kemudian ada cell style. Nah ini juga lebih berkaitan dengan ini teman-teman, dengan format table kayak gini ya. Nanti cell style itu kayak kepalanya ya, kayak headernya ya. Nanti kita bisa pilih headernya mungkin kayak mana. Misalkan kayak gini. Di sini nomor, di sini nama, di sini alamat. Kita kasih contoh teman-teman ya di sini. Kemudian kita masuk ke mana jadi? Cell style kayak gini. Nah, style teman-teman ya. Nah, ini kayak lebih ke apa ya? Kayak style headernya atau kepalanya. Nah, di sini teman-teman. Oke. Nah terserah mau pakai yang mana ini. Nah ini tinggal pilih teman-teman ya, atau new style juga bisa kayak gini. Bisa di custom ini kan teman-teman ya, bahkan pada format ada lebih kayak gini bisa di custom. Intinya untuk teman-teman yang ingin mengatur apa ya, kayak judul ya agar lebih cantik, itu di sini di cell style itu salah satunya. Nanti kita apa ya, kita kasih tutorialnya di sini nih, caranya di format tabel ini banyak banget teman-teman. Nanti kita itu ya, kita bahas ini untuk terakhir aja. Yang ini tadi kan belum kita bahas teman-teman ya, cara bikin tabel, karena sejatinya bikin tabel di Excel itu dan rumus. Oke. Kemudian kayak ini insert. Nah ini sama aja sih, insert cell, insert row, insert kolom. Ini kayaknya nggak terlalu penting. Delete, kemudian ini ada delete juga, karena kan bisa kayak gini juga, klik kanan kemudian delete, atau teman-teman di keyboardnya tinggal tekan kontrol kemudian tanda kurang, tanda minus teman-teman ya, diklik kayak gitu, maka dia otomatis nanti akan terhapus. Misalkan 1, 2, 3. Ketika kita di keyboard tekan kontrol kemudian tanda min, nah dia terhapus teman-teman ya. Atau teman-teman tanda plus ya, kontrol, misalkan di sini kontrol tanda plus, nah dia bakal nambah teman-teman. Oke. Atau teman-teman juga kayak bisa kayak gini sih, insert kayak gini loh, insert kemudian insert di sini, insert. Oke, nah untuk yang bagian ini ya, kemudian format ini biasanya kita mau ngatur teman-teman, kayak ini ya, kayak row height itu kan tingginya, auto fill row dia otomatis tingginya menyesuaikan, kemudian kolom kiri kanannya ini teman-teman untuk di menu ini ya. Kemudian di sini teman-teman yang banyak banget dipakai itu di bagian sini untuk rumus ya. Teman-teman rumusnya di sini juga bisa di auto sum, press count di sini teman-teman. Oke. Nanti kita jelaskan satu untuk penjumlahannya, untuk rumusnya. Oke teman-teman, kita jelaskan dulu ya. Kemudian di sini ada fill. Fill itu untuk kita masukkan kayak fill down, fill up di sini teman-teman, nanti sesuaikan dengan kasus masing-masing. Kemudian ada series di sini. Oke, ada kolomnya berapa. Nah ini kita kayak ini teman-teman nih, kayak fill ini. Misalkan kita mau bikin ini teman-teman, mau bikin nomor ya. Coba kita lihat di sini. Misalkan kita mau bikin nomor 1 nih. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Misalkan kita mau bikin sampai ribuan nomor teman-teman. Nah, kita biasanya menggunakan ini. Kita klik di sini kemudian fill di sini series teman-teman ya. Nah, di sini kita mau bikin apa ini? Kolom. Kita klik kolom atau row. Row itu kan ke samping. Dari sini kolom. Misalkan kini start dari 1, kemudian di sini sampai 5000 misalkan, sampai 5000 kayak gini. Oke, kemudian di sini ada clear, kayaknya nggak usah. Nah, kemudian di sini juga penting teman-teman, kayak ini ya, kayak sort filter data. Nah, di sini tuh kita kayak apa ya, kayak bisa memilih teman-teman data apa yang mau ditampilkan. Misalkan kita banyak nih, kita banyak banget data.
kita mau menampilin nih, misalkan kita mau menampilin cuma namanya dulu, kemudian di sini ada filter. Nah, di sini teman-teman ya. Misalkan kita mau cari by nama, nah gitu teman-teman, fungsinya kayak gini. Search, misalkan di sini kan tergantung nanti data yang kita miliki. Nah, untuk menu ini kita juga udah bahas, bahkan ada untuk kayak kalau nggak salah untuk cara membuat menu filter kalau nggak salah di video kita juga udah kita bahas di saya lupa untuk videonya yang mana, yang berarti judulnya itu cara menggunakan filter teman-teman ya, memfilter data. Oke, di sini ada misalkan kita mau carinya by nama atau by apa, nanti kita tinggal klik menu filter ini. Oke, ini juga banyak digunakan teman-teman untuk filter ini. Jadi dengan filter ini kita bisa memantau apa ya, kayak memilih data untuk data apa aja yang mau tampilin gitu dari ribuan data. Nah, ini fungsi untuk menu filter teman-teman. Oke, di sini ada di menu home ya. Udah semua kita bahas. Nanti yang kita bahas itu table, kemudian ada juga kayak format table ini gunanya untuk apa nanti. Oke, kita langsung bahas ini aja deh, bahas rumus. Nah, di sini ada sum teman-teman. Teman-teman, enaknya di Excel itu banyak banget rumusnya. Salah satunya ini rumus dasarnya, kita jelaskan aja rumus dasarnya. Sebenarnya banyak banget, ada if, ada kemudian ada apa ya, kayak max, min, itu dasar. Nah, ini dasarnya teman-teman ya. Kemudian bentar, kita coba ke sini, nah ke formula. Nah, di sini dasarnya teman-teman. Oke, di sini ada dasarnya sum, ini untuk menjumlahkan average nilai rata, kemudian count number, max, min. Atau kita ada more function. Nah, di sini ada sum, average, if. Nah, itu jika teman-teman ya, ini banyak banget digunakan. Nah, untuk semua fungsi ini sudah kita jelaskan teman-teman ya. Di misalkan kayak ini, kayak sum itu udah kita terapkan di kayak kalau kemarin menghitung laba rugi, average juga kita udah terapkan, if juga banyak. Teman-teman silakan ya, di video kita semua udah kita pakai, udah kita jelaskan, bahkan langsung ke kasusnya teman-teman ya, ke contohnya untuk menu-menu di sini. Untuk video kali ini kita bakal ini dulu, bakal kayak bahas secara besar, garis besar teman-teman ya. Ini kan auto sum dia di menu ini teman-teman tadi ya. Di menu ini, di menu ini, nah di home kan. Kita sebenarnya di sini sama aja sih, di sini kemudian mode function sama. Nah, kita jelaskan secara singkat teman-teman ya. Nah, di sini di Excel ini kan dia lebih identik dengan tabel sebenarnya, tabel dan rumus. Nah, pertama kita pakai rumus sum ini teman-teman. Sum ini untuk menjumlahkan, misalkan kayak gini, 100 misalkan ditambah 200, sini 200, di sini kita kasih aja angka kayak gini teman-teman ya. Oke, di sini, di sini. Nah, kita menjumlahin ini teman-teman, menjumlahin angka ini. Ini sebagai contohnya secara garis besarnya. Misalkan kita menjumlahkan ini, kita gunakan sum di sini, bisa juga auto sum di sini, atau teman-teman juga bisa pakai rumus ini sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok di sini, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, jumlah dari ini teman-teman ya, dari 1 2 3 4 ini 91.000 teman-teman. Oke, jumlahnya segini. Atau teman-teman juga bisa kayak gini, blok semua cara cepatnya, kemudian di sini tinggal klik auto sum. Nah, hasilnya sama. Cara kerennya kayak gini teman-teman, cara kerennya pakai rumus. Nah, kayak gini ya. Atau teman-teman juga bisa kayak gini, ini manual juga bisa, misalkan ditambah ini, kemudian ditambah ini, kemudian ditambah ini, kemudian enter, hasilnya sama aja gitu loh. Atau teman-teman juga bisa pakai rumus kayak gini, sum, buka kurung, kemudian kita blok di sini, kemudian kita tutup kurung, kita enter, soalnya hasilnya sama. Atau cara cepatnya kayak gini, teman-teman klik di sini datanya, kemudian di sini ada auto sum, teman-teman ya di sini. Kemudian ini sum, kemudian ada di sini ada average nilai rata. Nah, dapat teman-teman ya nilai ratanya. Misalkan kita mau cari nilai rata dari 3 ini, misalkan ini data 1. Oke, ini kita umpamakan aja teman-teman ya, ini data 2, kemudian sampai sini. Ini kenapa lagi miring ya teman-teman. Oke, di sini kayak gini, underline. Oke, misalkan 2 data, kita tarik ke bawah, 3, kemudian 4 data. 4 data. Nah, misalkan kita mau menggunakan average, mencari nilai rata dari data ini teman-teman.
Teman-teman cara juga bisa menggunakan rumus kayak gini ya, atau ini rumusnya ini. Jika teman-teman mau menggunakan rumus, kita ketik aja average di sini ya, average, kemudian buka kurung, kita blok data, semua data, kemudian tutup kurung, kita enter 22761 sekian. Atau teman-teman kayak gini bisa menggunakan ini teman-teman ya, di sini average, tinggal klik aja di sini. Nah, udah muncul teman-teman ya, 22761, sebenarnya sama aja hasilnya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan cara manual, ini kemudian dibagi, ini kemudian dibagi terus kayak gitu teman-teman, sampai akhir datanya sama, hasil akhirnya sama aja kayak gini loh. Lebih cepatnya kayak gini, average kayak gini. Oke. Kemudian ada di sini juga ada min max. Nah, fungsi dari min max ini untuk mencari nilai terbesar dari suatu data teman-teman, dari kelompok data. Kemudian min itu sebaliknya. Oke, kita coba yang max. Misalkan kita gini, kita mencari nilai yang paling gede. Oke, di sini, oh bukan sum, sorry. Di sini min, max. Nah, maxnya paling gede ini teman-teman ya. Oke, kita tandain dulu. Takutnya sama. Nah, kita mau cari nilai yang terbesar teman-teman dari angka ini ya. Oke, dari banyak data misalkan. Atau kita bisa cari rankingan sebenarnya, misalkan dari data siswa nilai ulangan yang paling terbesar itu yang mana. Kita bisa menggunakan ini, max ini. Oke, max ini kan datanya dikit teman-teman ya, sebagai sampel aja. Kita blok di sini, kemudian kita klik di sini, kemudian max. Nah, di sini ada 56 yang paling gede teman-teman, 56466 di antara data ini. Oke, ya begitu pula, gitu juga kita bisa menggunakan rumus sebenarnya max, blok, buka kurung, kita blok di sini, kemudian tutup kurung, enter, sama aja 56,466. Oke. Kemudian cara mencari nilai terkecil, kalau ini tadi kan nilai max nih, dia terbesar. Kemudian min itu artinya kita mencari nilai terkecil dari banyaknya data. Nah, kita mau cari ini nih, terkecil nih. Kita tinggal klik di sini, kemudian min. Nah, 100 paling kecil. Ini kan 100 teman-teman di antara data ini. Atau juga teman-teman bisa menggunakan ini, min. Tadi kan max kan mencari nilai terbesar. Kalau min ini kan terkecil, kita buka kurung. Kemudian kita blok data yang udah ada di sini, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, nilai terkecil itu 100, teman-teman. Oke. Kemudian ada beberapa menu teman-teman di sini, mode function. Di sini ada count untuk menghitung, juga ada fungsi masing-masing. Kemudian sum udah kita jelaskan. Yang paling banyak digunakan ini teman-teman ya, count, sum, average, if, hyperlink. Ini sebenarnya semuanya sum if. Nah, bahkan ini ada sum if. Untuk fungsi-fungsi ini udah kita jelaskan teman-teman ya di di video kita, dan di semua di semua kasus teman-teman ya. Ada beberapa kasus misalkan kayak gini, kayak count ini gunanya untuk apa, kemudian if ini digunakan untuk apa, kita udah bahas teman-teman. Silahkan scroll di beranda kita ya, atau di channel kita untuk masing-masing fungsi dari ini teman-teman, dari max, sin, average, dan if, dan hyperlink ini. Oke, gitu teman-teman ya. Untuk secara garis besarnya kayak gitu. Di halaman home mudah, kemudian di insert. Nah, di sini teman-teman ada pivot table. Nah, untuk fungsi pivot table kita udah jelaskan juga di video kita. Bahkan kita sudah kayak kasih demo teman-teman ya, kasih demo untuk menggunakan pivot table, kemudian cara mengupdate data di pivot table. Kita udah bahas semuanya di video, silahkan scroll di bawah teman-teman ya, di beranda kita itu udah semua. Kemudian ada juga ini teman-teman ya, tabel. Ya, tabel ini kayaknya nggak terlalu fungsi, karena kan kita bikin kayak gini, kemudian kita bikin tabel. Ini my table is header. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini untuk nanti. Ini terakhir aja kita bahas. Oke. Di sini ada juga picture. Kalau teman-teman memasukkan gambar ke dokumennya ya, ke dokumen Excel kita, misalkan kayak gini. Oke, teman-teman tinggal tarik kayak gini. Nah, ini kan gede nih. Gede kan? Biasanya untuk menggunakan katalog teman-teman ya, cara membuat katalog. Nah, kita udah bahas juga di video kita. Teman-teman silakan cari judulnya cara membuat katalog ya.
agar kita apa ya teman-teman, nggak usah kayak ini ya, misalkan satu gambar ini kayak ini misalkan. Oke, terus kita masukkan lagi gambar dua, misalkan kayak gini, insert gambar dua, misalkan gini. Oke, nah kita harus satu teman-teman ya, misalkan ini produk A, misalkan ini produk B. Nah, agar kalau ribuan produk itu apa ya, kayak nggak efektif teman-teman ya, walaupun kita geser satu dia bakal ada yang mencok ke kiri dan mencok ke kanan teman-teman, makanya ada cara otomatisnya. Nah, itu udah kita bahas di salah satu video kita, kalau nggak salah itu teman-teman cari yang judul video cara membuat katalog produk teman-teman, di situ sudah kita bahas semua. Oke, ini untuk insert. Kemudian di sini ada clip art, ini nggak terlalu banyak dipakai, kayaknya nggak terlalu banyak dipakai ya, setahu saya. Di sini clip art ini kayak apa ya, kayak gambar-gambar lah, misalkan kayak ini. Dulu waktu di SMA kalau nggak salah ini banyak banget dipakai. Oke, clip art dia nggak muncul, nggak terlalu lebih spesifik. Kemudian ada shapes di sini. Nah, di sini kayak ada icon-icon di sini teman-teman ya, kayak ini panah. Oke, ini ada tipe panahnya. Kemudian ada ini shape. Kemudian ada kayak button box kayak gini. Oke, ini biasanya dipakai untuk membuat struktur organisasi teman-teman, kayak gini ya biasanya. Oke, mungkin ada juga kegunaan yang lainnya. Kemudian kayak gini, kayak tanda panah. Nah, fungsinya kayak gini teman-teman ya, atau menunjuk. Intinya shapes itu alat bantu teman-teman, kayak lebih ke ikonik kalau kamu ngomongin ya. Shapes. Kemudian di sini ada juga kayak kita bikin nama Anton halo misalkan. Kemudian dia ada kayak di atas kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Biasanya ini dipakai untuk membuat struktur organisasi ya, atau bisa dipakai untuk apa ya, kayak di insert di kolom-kolom, kemudian ditulis nama gitu loh, atau kayak gini teman-teman, lebih ikonik. Biasanya dulu ini saya sering pakai di SMA teman-teman ya, kayak gini. Misalkan kita bikin kayak gini nih. Nah, kemudian di bawahnya kemudian kita misalkan tulis nama kayak gini di teks, misalkan nama saya Anton misalkan. Oke. Nah, di sini nanti apa teman-teman ya, di sini misalkan kita mau custom, ini bisa custom juga, klik kanan edit text jika teman-teman mau ganti, atau teman-teman klik kanan edit position jika teman-teman mau menggeser ya ke kiri, ke kanan, atau ke samping. Kemudian di sini kita juga bring to front, bisa back, kita mau memasukkannya ke belakang teman-teman ya, ke belakang dari gambar atau ke depan dari gambar, itu biasanya kayak gitu. Itu untuk menu insert di bagian shapes teman-teman. Oke, kemudian kita ke smart art. Smart art ini kayak apa ya, kayak dia lebih ke struktur juga sih sebenarnya teman-teman, kayak gini ya. Oke, dia kayak flowchart kalau nggak salah ini. Nah, kayak lebih dia kayak kita oke lah daripada kita mengarangkan. Nah, di sini kayak ada teks, kemudian teman-teman bisa taruh gambar di sini. Oke, nah di sini kayak gini fungsinya kayak gini teman-teman ya. Soalnya saya jarang pakai kalau ini teman-teman. Oke, di sini. Nah, gitu teman-teman ya. Untuk bagian insert dia lebih ke smart art, lebih apa ya, kayak lebih ke estetik kalau nggak salah. Ada list, misalkan mau list kayak gini. Oke, nah di sini teman-teman ya. Misalkan kita mau presentasi, lebih enak nih presentasi. Ini kayak ada di PowerPoint nih teman-teman. Oke. Lebih ke presentasi kalau ini teman-teman. Ini ada metrik juga kalau teman-teman mau menampilkan data ya. Ini ada kayak data juga, misalkan di sini, di sini juga bisa dipakai di apa ya, kayak membuat struktur organisasi kayak ini juga bisa juga di sini teman-teman ya. Tinggal kita cari yang cocok. Nah, yang kita cari yang cocok teman-teman ya. Untuk misalkan kasus atau teman-teman mau nampilin apa ya, kayak laporan gitu loh, untuk bagian ini. Oke. Soalnya ini jarang banget dipakai teman-teman ya. Khususnya saya jarang pakai. Nah, kemudian ada di sini ada insert, ada diagram teman-teman ya. Ini ada diagram jika teman-teman ingin ingin menampilkan data dalam bentuk diagram. Biasanya laporan neraca keuangan diagram teman-teman. Silakan klik di sini. Caranya blok datanya dulu, kemudian klik di sini. Nah, data apa yang ingin ditampilin. Nah, ini teman-teman ya. Nanti dia otomatis mengikuti style ini teman-teman ya, diagram yang kita pilih. Di sini ada kolom, ada line berbentuk line, kemudian ada P, ada bar, diagram bar, kemudian ada diagram area. Intinya
Kalau teman-teman ada dapat tugas atau kerjaan untuk misalkan si bos kita atau manajer kita ingin ditampilin data dalam bentuk diagram. Biasanya diagram ini lebih kayak lebih enak untuk dilihat teman-teman ya. Dia menyajikan data itu lebih cepat. Kita secara garis besar aja udah tahu teman-teman untuk menganalisa datanya. Teman-teman tinggal di insert, kemudian cari ini sesuaikan kebutuhan teman-teman yang untuk diagramnya. Kemudian ada hyperlink juga, text box, ini kayak equals to tadi ya. Nah ini untuk mencari rumus teman-teman ya, kayak gini, atau teman-teman ingin membuat rumus. Oke. Nah di sini ada simbol. Nah ini juga jangan banget dipakai juga teman-teman ya, kayak simbol ini. Ada beberapa kasus juga dipakai kayak centang, kayak ini. Centang ini checkbox. Nah untuk cara membuat checkbox manual dan otomatis kita juga udah bahas di salah satu video kita, silahkan dicek di sana. Ini jarang juga dipakai teman-teman untuk simbol, ada beberapa kasus aja yang dipakai. Misalkan kita mau poin-poin, misalkan kayak poin A, kemudian poin B, poin C, kayak gini kan. Teman-teman mau ganti kayak gini bisa juga pakai simbol biasanya. Ada beberapa juga pakai simbol. Ada juga beberapa orang pakai rumus teman-teman untuk menggantikan ini. Oke, itu untuk di menu insert. Kemudian page layout. Nah ini di sini juga penting, page layout ini ada kayak margin. Margin ini untuk mengatur ini teman-teman ya, untuk mengatur kertas, ukuran kertas. Nah cara menggunakan margin ini biasanya cara ngeprint teman-teman ya. Cara ngeprint agar tidak terpotong di Excel itu sudah juga kita bahas di salah satu video kita. Teman-teman penting ya, teman-teman penting untuk nonton video yang cara setting agar cara ngeprint di Excel agar tidak terpotong, itu judul videonya. Silahkan di beranda kita juga udah kita upload, silahkan teman-teman cari, ini penting ya. Secara garis besarnya margin ini untuk mengatur garis teman-teman ya, atau kertas ya, sesuai dengan judulnya margin. Di sini ada normal teman-teman, kemudian ada white, kemudian ada narrow. Teman-teman silakan sesuaikan sendiri ya. Ini biasanya tergantung dengan data. Oke, di sini ada orientation. Nah, kita mau bikin data itu bentuk portrait dia ke atas atau landscape. Nah, untuk landscape itu dia ke samping, teman-teman. Jadi datanya nanti ke samping kayak gini. Datanya berbentuk ke samping kayak gini ya. Landscape dia, berbentuk landscape tampilannya. Kemudian di sini ada size. Nah, ini ukuran teman-teman, ini jenis kertas. Oke. Di sini ada letter, di sini ada tabloid. Nah, di sini ada ledger, legal. Nah, ini ukuran A4, A5. Nah, teman-teman gini, kegunaan dari size ini dia menyesuaikan, teman-teman. Misalkan kita mau ngeprint nih, kita udah bikin data. Nanti kita mau print dalam bentuk apa? Letter kah, tabloid, ledger, atau A3, A4. Ini sesuaikan, teman-teman. Oke. Ini di belakang juga nggak apa sih waktu kita ngeprint untuk memilih jenis kertasnya. Oke. Kemudian di sini ada print area, itu lebih ke ngeprint. Kemudian ada pack bricks teman-teman artinya. Jadi kita mau pindah dari halaman 1 ke halaman kedua. Misalkan kita klik di sini, kemudian kita insert pack bricks. Nah, dia di sini halaman keduanya teman-teman. Oke, atau dia ngebreak dari halaman sini ke halaman bawahnya. Ini kegunaan dari pack bricks ya. Kemudian remove, teman-teman bisa hapus dengan ini. Kemudian di sini ada remove. Kemudian teman-teman juga bisa reset all page bricks. Nah, di sini dia hilang. Ini kegunaan. Kalau background ini dia lebih ke latar belakang, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman mau bikin laporan nih, atau mau bikin animasi, atau membuat laporan lebih lebih estetik kayaknya. Nah, di sini bisa teman-teman bisa insert background. Di sini teman-teman ya, background, delete, atau background di sini. Kemudian teman-teman cari. Bahkan saya juga baru tahu ini teman-teman, untuk backgroundnya bisa membuat background di Excel. Kayaknya lebih menarik dah kayak gini ya. Tinggal kita meng-custom backgroundnya. Kita menggunakan editor lain, misalkan Photoshop. Nanti sesuaikan backgroundnya di sini. Misalkan kayak gini. Oke. Nah, datanya teman-teman ya, saya tampilin. Ini seru juga nih kayaknya untuk background. Oke. Nah, teman-teman juga bisa delete kayak ini background. Dia otomatis teman-teman ya. Backgroundnya misalkan insert. Kemudian di sini. Nah, dia otomatis. Nah, per halaman dia otomatis untuk backgroundnya. Jadi enak teman-teman, dia udah kayak menyesuaikan ya. Kayaknya seru juga ini. Oke. Delete background. Nah, di sini ada print title, dia judul teman-teman ya. Ada guna juga print title. Jadi nanti kayak kita mau ngeprint judul halaman,
kita nggak harus buat judul halaman per halaman teman-teman. Jadi kita tinggal buat di satu halaman, misalkan kita ada beberapa halaman nih ya, di beberapa halaman misalkan kita ada dokumen beberapa halaman, nanti kita bisa gunakan ini teman-teman. Oke, untuk penjelasannya udah juga kita di video kita, ada salah satu video kita cara membuat header otomatis kalau nggak salah. Oke, silakan teman-teman cari juga di beranda kita. Kemudian ini udah cukup ya, kayak ini nggak terlalu dipakai. Oke, di sini ada formula soalnya sama aja sih kayak ini tadi kan. Kayak di awal tadi di sini ada auto sum. Nah, di sini untuk yang penjumlahan ini lebih ke matematikanya atau potensinya, teman-teman. Kemudian ada di sini ada insert function, di sini sama aja. Di sini kayak min, max, average, sum, account, di sini ada juga. Oke. Kemudian di sini formula yang ini saya kurang tahu karena saya jarang juga memakai kayak gini, kayak enforce if. Kalau if udah teman-teman ya, if kemudian if error, ini ada pembahasannya teman-teman, kayak ada kasus tertentunya, misalkan if jika ini kayak mencari rata-rata atau mencari perbandingan. If itu kan perbandingan. Nah, kita udah juga membahas di salah satu video kita cara menggunakan rumus if kalau nggak salah. Teman-teman silahkan scroll ya di kolom beranda kita atau di channel kita. Kemudian ada date and time, ini juga bisa pakai rumus saja kayak gini. Kemudian data. Nah, di data ini di sini juga salah satunya penting ini teman-teman, kayak apa ya? From web ini teman-teman. Jadi dengan kita mengklik ini, kita bisa mengcopy data tabel dari web teman-teman. Nanti di salah satu video kita bahas teman-teman ya, cara masukkan data dari web, terutama yang tabel. Oke. Yang paling banyak digunakan itu data validation teman-teman di data. Kemudian ini sorting data, nggak terlalu. Remove duplikat nih juga. Nah, ini juga teman-teman ya, remove duplikat. Jadi ini ketika data kita duplikat, misalkan kita masukin data nih, misalkan Anton, Iwan, kemudian Anton. Kita coba kita menggunakan ini teman-teman, kita menggunakan remove duplikat. Oke, kolom C. Nah, dia nge-remove data teman-teman ya. Ini juga kita sudah bahas sebenarnya di salah satu video kita ya, untuk cara menghapus data yang duplikat. Ada dua sebenarnya teman-teman, ada menggunakan rumus, juga bisa menggunakan ini ya, menggunakan fasilitas yang udah dikasih sama Excel-nya. Tadi kan contoh kayak gini, Iwan, Anton, Iwan. Oke, ini kan ada dua data yang duplikat sebenarnya, Anton dan Iwan. Coba kita pakai ini, kita blok dulu. Kemudian kita ke data, di sini ada remove duplikat. Oke, di kolom C, bener di kolom C ini kan, di kolom C. Kalau kolomnya banyak, teman-teman tinggal centang kayak gini aja, menyesuaikan. Kemudian kita klik OK. Nah, dua data selesai dihapus duplikatnya. Jadi ada dua. Dari 4 data tadi teman-teman kayak gini ya. Oke, kita pakai data remove data duplicate, kita OK. Nah, dia jadi dua. Ini dua duplikat font dan sudah dihapus teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini juga banyak dipakai itu data validation teman-teman ya, data validation. Oke. Misalkan kayak gini, kita mau validasi data, di sini misalnya ada list, tinggal kita pilih sini sortnya yang mana di sini. Nah, untuk data validation ini perlu sampel data teman-teman ya. Nah, untuk data validation ini udah kita bahas juga di salah satu video kita. Teman-teman silahkan cari ya di beranda kita. Ini banyak juga dipakai untuk memvalidasi data, intinya kebenaran data. Nah, ini data validation. Ini ada juga what if. Nah, ini juga kita sudah bahas teman-teman ya, cara menggunakan if, kemudian rumus if, kemudian if double teman-teman ya, kemudian if bertingkat kita udah bahas juga di menu if sini. Kemudian kita ke menu review. Di sini review nggak terlalu penting, yang juga penting ini teman-teman, bukan nggak terlalu penting sih, yang jarang dipakai maksudnya. Ini ada protect sheet teman-teman ya, bukan protect bullshit teman-teman ya. Protect sheet ini kita mengunci artinya teman-teman ya. Kita udah bahas juga di salah satu video kita cara mengunci file Excel agar tidak diedit orang lain. Misalnya kita punya laporan nih, nah kita tidak mau hasil laporan kita itu diacak teman-teman, diacak-acak atau diganti oleh baik itu rekan kerja kita maupun orang lain teman-teman ya. Karena kita udah bikin laporannya teman-teman, bisa kayak gini ya,
kunci teman-teman di sini. Protect book juga bisa. Ini lebih ke keseluruhan teman-teman ya, workbook, atau teman-teman tinggal klik gini, protect sheet. Nah, di sini kita tinggal pilih nih. Di sini kita masukin password misalkan gini. Misalkan kita passwordnya standar aja. Kemudian kita tinggal klik OK. Di sini kita ulangi password. Oke, kemudian kita OK, nah orang nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa tanpa password, nggak bisa untuk mengedit data yang ada di sini. Nah itu enaknya teman-teman, itu kegunaan dari di menu review, kemudian ada protect tadi. Nah kalau mau diedit itu kita klik di sini nih, klik di sini ke menu review lagi, kemudian ada unprotect sheet di sini. Nah kita masukin rumusnya, passwordnya di sini, kemudian OK. Nah baru bisa diedit teman-teman. Oke, ini juga bisa digunakan orang di menu review, kemudian sheet protect. Kemudian kita ke menu view. Di sini dia lebih kayak ngelihat kayak lembar kerja atau sheet kita teman-teman. Atau juga bisa di sini untuk ngeprint juga bisa nanti ke depannya, tapi juga bisa di sini sih kalau ngeprint. Nah di sini kan juga bisa ke back setup. Nah di sini kan juga bisa sebenarnya ke menu view, atau kita mulai halaman kayak ini ya, page layout. Nah sini kan ada juga nih beberapa halaman. Oke, untuk kita ke normal lagi, atau back break preview ini juga bisa. Nanti ketika kita ada data kita banyak, kita klik ini, dia bakal kayak menampilin teman-teman, nampilin data kita. Nanti beda teman-teman silakan coba ya untuk back preview ini. Kemudian back layout, kemudian ada normal, ini normal yang biasanya. Kemudian di sini ada ini teman-teman ya, agak penting juga. Di sini ada grid line. Nah, grid line ini kayak kayak ada kotak-kotaknya teman-teman. Ada sebagian orang itu suka membuat kayak ini ya, misalkan membuat laporan itu tanpa ada grid line-nya kayak gini. Jadi dia lebih kayak Word kalau nggak salah itu ya, lebih kayak Microsoft Word ya. Nah, jadi kan lebih enak teman-teman ya untuk grid line-nya. Beberapa orang yang lebih suka garis-garisnya kayak grid line-nya ini dihapus. Mereka mau laporan itu tanpa grid line teman-teman. Sebenarnya sama aja, misalkan nama, kemudian di sini alamat, kemudian jenis kelamin teman-teman ya. Nah dia juga tertata sebenarnya, karena fungsi dari Excel itu sebenarnya buat tabel gitu loh. Nah kalau mau munculin lagi, nah di sini, nah dia kan otomatis teman-teman ya, tanpa kita aktifin sebenarnya grid line-nya juga dia otomatis teman-teman. Kolom ini kan ada kolom nih di atasnya juga. Ada sebagian orang itu suka membuat laporan style masing-masing kali ya, itu tanpa grid line. Nah, dia lebih suka polos kayak gini teman-teman. Oke. Kemudian ada heading itu kepala teman-teman, ke header kayak ini. Nah tadi kan dia ada grid line-nya. Grid line itu kan kayak kolom-kolomnya. Kalau heading itu kayak ini teman-teman. Oke, kayak di atas ini. Nah itu. Kemudian developer itu kita juga sudah bahas teman-teman ya, kegunaan developer, kemudian cara memunculin menu developer. Nah untuk Excel sebenarnya bawaan dari Excel itu nggak ada menu developernya teman-teman. Developer itu gunanya ketika kita ini teman-teman ya, nanti ada Visual Basic atau kita mau nambahin plugin, misalkan di sini ada plugin nih di Excel, kita pasti masuk ke menu developer. Oke, atau kita mau masuk ke import data, dia lebih ke developer. Kemudian kayak kayak insert kayak gini, kita mau gunain checkbox misalkan ini kan ada checkbox nih. Oke, di sini kan checkbox teman-teman, checkbox 1, checkbox 2 kayak ini misalkan gini. Nah untuk checkbox ini kita udah bahas juga di video kita, cara membuat checkbox otomatis di Excel. Teman-teman silakan tonton videonya ya untuk lebih lengkapnya. Nah untuk Nitro ini dia lebih ke PDF, sama kayak Nitro biasa teman-teman, kan ada aplikasi Nitro itu kan, fungsinya sama. Ini kayak create PDF, kemudian create PDF and email, hampir sama untuk menu Nitro. Oke, untuk menu-menunya sudah cukup teman-teman ya, kita bahas secara generalnya, secara garis besarnya. Untuk lebih spesifiknya teman-teman buka video kita ya, beberapa video kita udah bahas semua sebenarnya, lengkap dengan kasusnya masing-masing teman-teman ya. Yang perlu kita tekankan di table. Kita belum bahas masalah table tadi, ini itu terakhir teman-teman.
untuk pembahasan terakhir ya, table. Nah, sebenarnya Excel itu kan untuk table. Oke, nama, alamat, misalkan di sini jenis kelamin. Di sini misalkan ini tarik sini. Kemudian di sini nomor misalkan. Oke. Kita bahkan ke sini, kita kasih tabel kayak gini, misalkan ini Times New Roman. Untuk bikin tabel di Excel sebenarnya gampang banget teman-teman, tinggal blok kayak gini ya, blok kayak gini. Di sini kan ada kayak tabel nih, silahkan dipilih mau ini stylenya, kemudian kita bisa modifikasi ininya gede nih teman-teman, atau kita juga bisa misalkan kita mau bikin tabel banyak nih, tinggal klik di sini, kemudian more border, sini juga bisa sini untuk memilih ya, misalkan kita mau lebih gede nih kayak gini nih, nah lebih gede, oke lebih gede nih, nah dia lebih gede teman-teman untuk jenisnya. Jadi intinya gini teman-teman, untuk tabel teman-teman tinggal masuk ke di sini. Nah di sini teman-teman ya, di sini ada banyak banget nih jenis tabel, kemudian ada kayak more border atau stylenya di sini banyak banget teman-teman untuk memilihnya. Nanti sesuaikan ya, sesuaikan di kasus masing-masing atau style masing-masing. Ini salah satunya, atau teman-teman juga bisa pakai ini, kita masuk ke format table ini. Nah teman-teman tinggal pilih ini sebenarnya stylenya. Nah caranya kayak gini, oke, agak beda ini soalnya. Kita blok datanya dulu, anggap aja ini nggak punya data deh, ini nggak punya tabel, misalkan ini kepalanya, kita blok. Kemudian di sini kita masuk ke format as table, format as table gitu loh, bukan st teman-teman ya, oke. Nah teman-teman silahkan pilih, misalkan mau yang ini nih, mau yang ini, double klik aja, tinggal klik. Nah ini centang teman-teman, di sini centang, ini nggak usah diganti karena ini ada rumus bawaannya. Ini teman-teman centang ya, di sini artinya gini, my table has headers, artinya tabel kita mempunyai header atau kepala. Nah ini headersnya teman-teman ya, nama, alamat, jenis kelamin, kita tinggal oke. Nah lebih enak teman-teman ya, dia ada warna-warni nih. Beda kayak kita di awal tadi, kalau kita menggunakan ini dia apa ya, kayak kaku teman-teman ya. Tapi kayak gini teman-teman, ada sebagian nanti laporan itu harus menggunakan atau biasa menggunakan gaya ini teman-teman ya, gaya tabel ini. Ada juga menggunakan gaya tabel kayak dia lebih ke apa ya, lebih ke menarik kayaknya. Di sini ada warna-warni dia, di sini warna. Kemudian di sini ada juga warna, atau teman-teman juga bisa ganti kayak ke format table, kita mau ganti warna ini misalkan. Oke, kita tinggal klik aja teman-teman di sini. Kita nggak usah lagi ya mengkonfirm bahwa tabel kita itu punya header. Tadi kan udah. Sekarang kita tinggal pilih aja kayak gini. Oke. Nah, mana yang teman-teman suka aja kayak gini. Nah, biasanya ini banyak juga dipakai. Atau teman-teman di keyboardnya juga bisa ketik kayak gini. Oke, kita cancel dulu. Di keyboardnya teman-teman blok kayak gini, cara shortcutnya ya. Kemudian di keyboardnya teman-teman tekan Ctrl, kemudian huruf T. Nah, sama aja sebenarnya. Di sini kita centang ini, karena kan tabel kita punya header kayak gini. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini teman-teman. Oke, dia udah jadi ya untuk tabelnya, untuk style tabelnya sudah sama aja. Kemudian kita pilih yang di sini format table has. Nah, kita pilih ini. Nah, oke teman-teman, kayak gitu ya. Nanti tinggal diisi untuk datanya. Oke teman-teman, demikian ya sekilas masalah Excel ya. Jadi Excel ini sebenarnya gampang banget teman-teman ya, dan enak banget kalau kita udah tahu rumusnya. Sebenarnya fungsinya sedikit teman-teman ya untuk mencari, biasanya standar sih untuk menjumlahkan kayak gini tadi ya, kayak ini tadi di sini formula kayak ini tadi. Mode function paling kayak gini, dan MTM ada, kemudian ada finansial ada untuk mencari teman-teman ya, mungkin rumus logistik ada, logical ada, ini logic teman-teman ya, ini juga sering dipakai, false, kemudian if error, jika error, not, ini ada semua teman-teman. Jadi enak ya untuk menggunakan Excel. Nah gitu teman-teman, atau kita mau bikin rumus juga bisa kayak gini ya, kita bikin rumus, kemudian kita bikin tabel juga enak, lebih enak teman-teman ya. Kalau kita mau ngetik dokumen itu bukan Excel sebenarnya, itu lebih ke Word teman-teman ya. Misalkan kita mau ngetik dokumen atau lebih kayak apa ya, kayak naskah teks itu loh, itu lebih ke Word biasanya. Kalau Excel itu kan dia lebih ke tabel atau untuk menyajikan laporan, kemudian kayak
Di sini tadi sebentar, di sini tadi ada kayak diagram. Ini kan ada diagram nih, kayak ada diagram ini kan. Oke. Nah, kegunaan Excel untuk itu biasanya. Kemudian ada rumus-rumus juga. Di sini ada equation juga teman-teman ya, untuk mencari data kayak gini misalkan. Nah, kayak gini kan. Kita mau mencari data kayak gini. Oke, membuat rumus kayak gini. Nah, nanti kan tinggal teman-teman taruh letakin rumusnya di sini sesuai kriterianya. Misalkan X-nya diganti. Nah, teman-teman demikian ya sekilas pembahasan kita tentang secara garis besar itu Excel, teman-teman. Oke, secara garis besar masalah Excel. Untuk lengkapnya dan fungsi rumusnya, teman-teman bisa klik video kita ya, masing-masing video kita. Oke teman-teman, jika suka dengan video ini silahkan di like, kemudian channelnya silahkan di subscribe, kemudian loncengnya nyalain teman-teman ya, agar ketika kita ngupload video teman-teman dapat notifikasinya. Oke teman-teman, see you next time ya, bye bye.